Dan untuk selanjutnya, marilah kita simak, kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Mauladawilah dari Malang. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sebelum ada pelaksanaan Haul Agung Sunan Ampel pada tanggal 1 sampai tanggal 3 atau 4 Maret tahun 2024, haul yang ke-547, ternyata di tahun ini juga pada tanggal 25 Februari itu atau bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban itu ada haul akbar di Demak, di alun-alun kota Demak. Yang dihauli adalah Raden Patah, ya, Raja Demak pertama, Raja Kerajaan Islam pertama. Dan ternyata yang berceramah itu juga Ba'alawi. Bahkan kalau di tahun kemarin atau mungkin juga tahun ini yang dibaca itu Maulid Simtuturor. Artinya memang Ba'alawi itu lekat sekali dengan tokoh-tokoh Nusantara. Sehingga ketika haul itu kerap kali yang ngisi adalah Ba'alawi. Ini Habib dari Malang bin Umar, ya, Mauladawilah, itu jelas-jelas Ba'alawi, ya. Dari sini kita bisa paham bahwa sebetulnya baru sekarang mungkin muncul narasi-narasi jangan sampai Ba'alawi itu ngisi haul ini, ngisi haul itu atau apa. Karena kenyataannya acara yang diselenggarakan oleh Kabupaten Demak, ya, karena ini bukan masuk kepada Wali Songo, artinya haulnya bukan berfokus di masjid atau apa, tapi ini tokoh nasional atau figur di kabupaten itu karena Raja Demak begitu, ya, sehingga pelaksanaannya itu adalah Pemdanya. Itu ya tetap Ba'alawi juga yang mengisi, ya, tapi karena mungkin tidak terdaftar sebagai Wali Songo sehingga tidak heboh. Bicara nasabnya ini kan juga sepertinya nyambung dengan Wali Songo, ya, di Jamaluddin Husain kalau tidak salah saya baca-baca, dimana kalau yang beredar itu mungkin versi yang ditolak, ya, karena di situ ya ke Azmat Khan juga, ke ke Abdul Malik bin Amul Fakih, ya, bin Alwi Amul Fakih, ya, jadi satu marga lah Azmat Khan juga. Cuma tentu saja ini termasuk kepada domain yang ditolak oleh terah-terah Wali Songo ini gitu. Karena ketika menolak Wali Songo dari Ba'alawi itu sentralnya kan di masalah leluhur mereka yang bernama Jamaluddin Husain. Nah kebetulan sepertinya Raden Patah ini juga dari situ, atau mungkin ada versi lain. Tetapi yang jelas Raden Patah ini adalah muridnya Sunan Ampel. Muridnya Sunan Ampel dan juga putra dari Raja Majapahit. Karena Majapahit itu kelihatan memang akan sirna, akan hilang, maka Sunan Ampel itu semacam memberi arahan agar Raden Patah ini mendirikan kerajaan di Demak begitu, ya. Tetapi selama Majapahit masih ada ya tidak membuat kerajaan yang lain, karena nanti tidak elok, ya, kalau anak kok membuat kerajaan sementara bapaknya masih ada kerajaannya, seperti memberontak atau apa. Itu salah satu dari versi sejarah, ya, mungkin saya keliru. Cuma bukan itu yang penting, tetapi yang terpenting di sini adalah memang sudah tradisi haul-haul itu yang ngisi ya ulama, ya habaib. Haul siapa aja rata-rata ya begitu gitu, ya. Haul Wali Songo yang ngisi ya habaib, ya ulama. Belum pernah ada pembatal-pembatal nasab itu mengisi haul Wali Songo, ya. Karena mungkin baru, ya, nggak tahu, mungkin tahun depan mereka yang mengisi, mungkin bisa diambil alih semua Wali Songo itu haul-haulnya mereka yang panitia, mereka yang ngisi, mungkin saja, ya.
Kita lihat saja ya, toh siapapun yang mengisi namanya haul itu mau mendoakan, mengingat jejak perjuangan orang-orang terdahulu, mengenang jasa mereka, mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa. Sebetulnya apa sih urgensinya yang menghauli, yang bicara itu harus ini, harus itu, kan tidak penting juga siapapun gitu. Tergantung panitianya gitu. Asal jangan diisi penceramanya nanti dari orang yang tidak ngerti apa-apa tentang agama, itu kan lucu. Ya asal dia paham agama, dia ahli ilmu, mau dari terah mana ya gak ada persoalan gitu ya. Cuma sekarang aja mungkin karena dianggap dari Ba'alawi ini ada oknum-oknum yang dituduh membelokkan sejarah atau apa, sehingga seolah-olah kalau haul Sunan Ampel atau haul Wali Songo diisi Ba'alawi itu menjadi masalah sehingga diprotes. Cuma saya tahu saya kalau kepada yang Demak ini sepertinya protesnya pun juga nggak ada. Wallahu alam. Apa mungkin mereka tidak tahu atau tidak sempat protes atau bagaimana. Jadi marilah kita itu jangan campur adukan, jangan segala haul, segala apa itu dicampur-campur ya. Bicara masalah nasab, bicara masalah sejarah, itu ada tatakannya masing-masing. Bicara masalah siapa yang pantas mengisi haul, itu juga standarnya ya siapa yang memahami ilmu agama, siapa yang dianggap orang soleh, begitu aja. Karena mau memberikan tausiah, mau memberikan mauidhah, juga mau mendoakan, mau mengajak umat untuk mendoakan orang yang sedang dihauli. Kan jadi aneh kalau ngisi haul kok rebutan gitu, kok nggak terima kalau orang lain yang ngisi, nggak bagus begitu ya. Walaupun mungkin tujuannya karena khawatir takut diadakan narasi-narasi pembelokan sejarah versi mereka, ternyata kan enggak juga. Lagi pula kalau misalnya ada orang menyampaikan narasi yang menurut dia benar, dia juga punya data, tapi berbeda dengan yang lain, jangan dulu diklaim pembelokan sejarah. Bisa jadi memang versi sejarahnya berbeda. Ya mestinya diadu ya. Jangan keluar-keluar di luar, datangi, ajak diskusi, ajak debat, kemana jalurnya, bagaimana pembuktiannya yang lebih kuat gitu. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada narasi membelokkan sejarah, memalsukan ini, memalsukan itu, ya akhirnya kebanyakan orang nggak hirau gitu. Nanti malah dianggapnya orang-orang kalah saing, nggak terima kan begitu. Misalnya secara lebih ideal gitu, mendatangi siapa Habib yang dituduh membelokkan sejarah, didatangi. Walaupun nggak ke polisi tapi diskusi jalurnya. Kalau misalnya ngotot ya harus ada penengahnya. Sebetulnya banyak jalan yang bisa ditempuh. Lain kalau memang cukup sebagai konten saja, cukup sebagai nada-nada yang disampaikan kepada publik. Walaupun ya entah apa hikmahnya ke publik mengetahui itu, toh pada akhirnya tidak ada penjelasan. Melemparkan wacana-wacana yang kontradiksi karena masing-masing sudah ada pengikutnya. Ya akhirnya semakin keruhlah suasana ya. Kan gak elok kita bicara haul, kita bicara mendoakan leluhur, tapi kok ada berita-berita ditolak atau apa begitu ya. Jadi saran saya kalau memang ada pihak-pihak yang merasa ada oknum-oknum yang melakukan pemalsuan atau apa, diusut saja, diajak tabayun, diskusi secara terbuka. Itu seru nanti. Biar kita tahu gitu loh, sebetulnya hujahnya itu seperti apa, yang kuat bagaimana, kan begitu. Daripada cuma narasi-narasi saja, bahkan nyaris menjadi semacam framing-framing saja, tidak pernah ada ujungnya gitu ya. Toh kalau bicara tentang pengaruh ya, semua orang yang baik, semua orang yang soleh, semua orang yang berilmu, yang disukai oleh masyarakat itu akan berpengaruh dengan sendirinya tanpa kita harus mengklaim terah siapa dan terah siapa. Ya, saya kira seperti itu ya. Allahumma hadina